my channel. Seperti biasa, gimana kabarnya? Mbak Yani harap dimanapun kalian berada tetap sehat selalu ya. Today Mbak Yani akan menceritakan sebuah film berjudul Oddball rilisan tahun 2015. Film ini menceritakan kisah tentang seekor anjing yang membantu tuannya menyelamatkan populasi hewan di cagar alam. Ya udah lur, kita nggak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Di sebuah cagar alam tampak 3 petugas satwa, Emily, Jack, dan Sue sedang mengkhawatirkan populasi penguin jenis peri yang semakin hari jumlahnya mengalami penurunan drastis karena diburu para rubah. Penguin peri sendiri merupakan spesies penguin yang memiliki ukuran terkecil dengan tinggi sekitar 40 cm dan beratnya hanya 1 kg. Next, mereka lalu didatangi Tuan Watt atau atasannya yang mengatakan jika habitat penguin di sini terus berkurang, maka mau tak mau cagar alam akan ditutup. Emily lalu memohon agar cagar alam di sini tetap ada dengan alasan dia tak ingin mengecewakan mendiang ibunya. Namun keputusan Tuan Watt tetap sama, yang mana jika tak ada 10 penguin yang hidup di sini, maka cagar alam akan ditutup. Kita beralih ke pedesaan. Pagi itu peternak ayam bernama Kakek Mars yang baru selesai mandi sedang memberi makan kedua anjingnya yang bernama Missy dan Oddball atau biasa dipanggil Odie. Kemudian kakek memandikan Odie. Setelah selesai dia mengajak Odie ke kota dengan mobilnya. Sementara di rumah Emily terlihat anaknya yang bernama Olivia sedang disiapkan sarapan oleh Bradley. By the way, Emily adalah seorang janda dan Bradley adalah pria yang sedang dekat dengannya. Bradley yang sadar dasinya terkena selai roti meyakinkan Olivia jika ibu dia bersama tim akan berusaha sebisa mungkin menyelamatkan cagar alam. Namun kelihatannya Olivia tak menyukai Bradley, dan saat Bradley ke belakang membersihkan dasinya, Olivia segera mengangkat telepon dari kakeknya dan menemui dia di luar. Dad? When? Out the front and T-minus 10 seconds. Copy, Granddad. Be right out. Over. Flip me over. Hang on, watch my back. I can't flip you. Ternyata Mars adalah kakek Olivia lur. Odie yang ada di sana pun segera masuk ke rumah dan mengambil dasi milik Bradley yang tadi terkena selai. Tak berselang lama, Emily yang juga pulang segera menemui kekasihnya dan memperkenalkan dia kepada ayahnya. Di situ Emily juga melarang ayahnya agar tak melepas Odie seenaknya karena kehidupan di kota tak seperti kehidupan di desa yang sepi penduduk. Selanjutnya Mars mengantar cucunya berangkat sekolah bersama Odie. Di tengah jalan, Odie yang melihat seekor penguin sedang diangkut pick up terus menggonggong karena salfok. Tiba di sekolah, Olivia akan keluar dari mobil lebih dulu mengatakan hal yang sedang menimpa ibunya kepada kakeknya. Setelah itu, saat Olivia membuka pintu mobil, Odie tiba-tiba langsung lari keluar dan mengacaukan beberapa tempat. Dengan cepat, Olive dan Mars menangkap Odie, namun itu tak kunjung berhasil dan Odie yang tadi telah menjatuhkan makanan milik petugas pelindung hewan juga langsung dikejar olehnya. Rupanya Odie lari karena dia ingin menemui penguin yang dia lihat tadi, namun petugas berhasil menangkapnya dan akibat kejadian ini kakek Mars akhirnya dibawa ke kantor polisi. Ternyata ini adalah ketiga kalinya Odie melakukan kericuhan di kota. Awalnya dia akan terkena hukuman berat, namun setelah kakek Mars melakukan negosiasi, akhirnya Odie hanya mendapat hukuman agar dikurung di ternak kakek saja, alias tidak boleh kemana-mana. Dan jika hukuman itu dilanggar, maka Odie akan dieksekusi. Setelah sidang itu selesai, Emily yang kesal dengan ayahnya mulai membuka pembicaraan mengenai habitat penguin yang semakin menurun. Emily juga mengatakan kekhawatirannya yang mana jika penguin peri tak ada, maka cagar alam juga tak ada, dan sudah pasti dia juga akan kehilangan pekerjaannya.
Mendengar hal itu, kakek Mars tak terima. Dia berencana akan demo dengan petugas yang akan menutup cagar alam. Namun Emily menahannya, dan menurut dia, ayah akan sangat membantu jika dia berhasil mengembalikan habitat penguin menjadi seperti semula. Di rumah, kakek Mars yang sedih kembali menonton video kenangannya bersama Emily dan mendiang istrinya saat sedang melihati penguin. Setelahnya, Mars pergi ke tempat yang ada di video tersebut dan dia melihat seekor penguin jantan yang terdampar sendirian karena mengalami cedera. Dan karena kasihan, Mars membawa pulang penguin tersebut untuk diobati. Setelah itu selesai, malamnya saat dia tidur, Odie tiba-tiba menggonggong keras karena ada rubah yang mengincar penguin tersebut. Mendengar suara Odie, Mars segera bangun dan mencari di mana keberadaan hewan yang akan menerkam penguin tersebut. Namun saat itu Mars gagal menangkapnya. Allah will be blowed. Dan paginya ia yang merasa impresif dengan perilaku Odie menebar pujian untuk Odie kepada para hewan ternaknya. Siangnya Mars memperlihatkan penguin tersebut kepada Olivia yang main ke rumah. Dan karena penguin ini belum memiliki nama, akhirnya Olivia memberi nama dia Pocket. Pocket. We'll call him Pocket. Namun Olivia masih tetap sedih karena sebentar lagi Pocket tak akan memiliki rumah. Dan Mars menjawabi mungkin dengan bersedianya Odie menjaga Pocket, maka ini akan membuka peluang agar habitat penguin di sana bisa bertambah lagi. Karena senang, Olivia akhirnya mengajari Odie beberapa trik saat menjaga Pocket. Seperti tak memberi ampun kepada musuhnya, mampu mengatasi medan yang sulit, dan lain-lain. Yang mana jika Odie berhasil melakukannya, maka dia akan dilepaskan secara diam-diam ke cagar alam tanpa sepengetahuan Emily, agar Odie dapat melindungi para penguin di sana dari gangguan rubah. Dan jika cara ini berhasil, maka Olivia dan kakek akan membuat kejutan untuk Emily dengan membuat dewan cagar alam berubah pikiran, dan Odie juga akan menjadi pahlawan. Hari pelatihan untuk Odie pun dimulai. Dia diajari menemukan telur penguin, mempertajam indera penciumannya dalam mendeteksi rubah, dan lain-lain. Sementara di lain tempat terlihat Emily bersama Jack, rekan kerjanya, sedang merencanakan strategi agar para rubah tak terus memangsa penguin. Malamnya saat ibunya sedang masak, Olivia menemui Bradley dan mengajaknya ngobrol. Namun ada maksud terselubung nih kenapa Olivia mau bicara dengan dia. Rupanya karena Olivia ingin lebih maksimal membantu kakeknya di desa. Dia jadinya merayu Bradley agar mengajak ibunya pergi berlibur. Nah, besoknya trik Olivia langsung berhasil dong. Dia berhasil tinggal di rumah kakek Mars karena ibunya akan pergi berlibur dengan Bradley. Sorenya kakek menemui Jack dengan berkata dia akan ikut membantu dalam aksi penyelamatan penguin. Kemudian Jack meng-ACC-nya dan tak perlu waktu lama, kakek segera mengajak cucu dan anjingnya ke cagar alam. Singkatnya, saat sampai, Odie yang belum lama di sana didatangi para penguin peri yang di hari itu jumlahnya sudah di bawah 15 ekor. Malamnya penjagaan pertama bagi Odie dimulai, dan di hari pertamanya tersebut berhasillah dia membuat para rubah tak bisa memangsa penguin. Besoknya Emily yang selesai liburan menjemput Olivia di rumah kakeknya. Di sana Bradley juga terlihat memberikan oleh-oleh kepada Olivia sebuah kamera. Malam berikutnya kakek kembali ke cagar alam bersama Odie untuk berjaga. Di sana kakek beberapa kali melihat penguin bercocok tanam. Namun saat dirinya akan tidur, kakek terjatuh dan membuatnya terpaksa harus meninggalkan Odie sendirian di sana. Tak lama saat Mars pergi, Odie berhasil menangkap seekor rubah yang akan memangsa penguin.
Dan paginya kakaknya mengetahui hal itu dari bulu rubah yang tertinggal di sana pun menjadi semakin bangga dengan Odie. Di hari itu juga Emily merasa senang karena saat dia kembali menghitung populasi penguin di sana, jumlahnya tak berkurang, malah bertambah. Akhirnya di sini Olivia juga memberitahu kepada ibunya bahwa kakaknya sedang melakukan aksi penyelamatan untuk populasi penguin bersama Odie. Emily pun merasa senang dan dia segera memberitahu kabar baik itu kepada Bradley. Dalam obrolannya, Emily mengatakan dia dan timnya hanya butuh Odie untuk terus melakukan apa yang dia kerjakan sekarang agar saat masa kawin penguin tiba, mereka dapat berkembang biak dengan baik. Besoknya Mars didatangi wali kota yang memerintahkan agar tetap menaruh Odie di cagar alam. Namun karena Odie masih terjerat hukuman, mereka membutuhkan ketok palu dalam kesepakatan ini. Malamnya di cagar alam saat Odie sedang menjaga para penguin, dia melihat seseorang yang dengan sengaja membawa rubah. Odie pun mengejar orang tersebut, namun setelah itu terdengar suara ringikan dan Odie tak terlihat. Besoknya kakek Mars dan Olivia yang menjemput Odie merasa sedih karena anjing itu tak ada. Dan hari itu juga mereka menemukan 6 penguin yang mati termakan rubah. Emily yang ada di sana menjadi marah dengan ayahnya. Dia mengatakan bahwa dengan menyuruh Odie untuk menjaga penguin itu bukan merupakan cara yang tepat. Selanjutnya Emily kembali memarahi ayahnya karena menurut dia ini adalah kali keduanya ayah melakukan hal yang salah dan mengakibatkan kekacauan yang sangat besar. For your information Lur, di mana kekacauan pertama menurut Emily adalah saat ayah terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga ibu dia yang sakit kurang terurus dan meninggal. Hampir setiap hari Mars selalu mencari Odie di tepi pantai, ladang, bahkan tepi tebing. Namun anjing kesayangannya tak kunjung ditemukan. Sementara Olivia tiap harinya hanya murung karena dia tak diperbolehkan untuk bertemu dengan kakeknya. Kita beralih ke Mars. Dia yang sedang berada di cagar alam menemukan sebuah panah bius. Mars segera memberitahu hal ini kepada Jack, namun di perjalanan saat dia akan menemui Jack, Mars malah melihat Odie sedang diangkut mobil pick up. Singkatnya, setelah mobil yang mengangkut Odie mau berhenti, Mars mengatakan akan dibawa kemana anjingku? Dan orang itu menjawab dia akan dieksekusi karena telah melanggar hukum. Sebelum mobil yang tak bisa dihentikan itu kembali berjalan, Mars diberi kesempatan untuk ngobrol sebentar dengan anjingnya. Di sana dia sangat bersedih karena tak dapat mengira jika anjingnya akan berakhir malang. Mars berusaha memeluknya, namun tangan dia malah tak sengaja mengenai bagian tubuh Odie yang terluka akibat panahan bius kemarin. Sorry, mate. Setelah mobil itu kembali berjalan, Mars langsung menemui Jack dan membicarakan apa yang telah terjadi. By the way nih, peluru itu memang sangat mirip dengan peluru buatan Jack. Namun Jack mengatakan bahwa dirinya telah berjanji kepada Emily untuk tak menggunakan itu lagi demi mengurangi pengeluaran kantor. Nah, ternyata saat Jack ke ruang inventaris, dia mendapati kandang serta 2 pistol dia hilang. Dengan segala kecurigaannya, Mars bersama Jack pergi ke rumah Emily. Mars mengatakan kepada anaknya bahwa dia telah menemukan anak panah yang sudah terpakai di pulau dan Odie mendapatkan luka anak panah yang sama di pundaknya. Serta ada orang yang mencuri senjata dari Jack. Jadi dalam kasus ini siapa yang harus dicurigai? Namun menurut Emily, Bradley tak akan melakukan hal keji ini dan untuk memastikan kebenarannya, Mars membuat sebuah rencana di mana nanti malam dia dan Olivia akan pergi menyelamatkan Odie. Sementara Emily dan Jack lebih dulu ke ruang inventaris untuk mengambil senjata. Setelah itu mereka pergi ke cagar alam agar mereka tahu siapa pelakunya. Berpindah tempat berhasillah Olivia membawa Odie keluar dari kandang. Namun keberadaannya diketahui oleh penjaga dan akhirnya Olivia yang pemberani pun langsung menyerangnya dan yaps, penjaga itu kalah. Bahkan dalam penyelamatannya ini Olivia juga berhasil membebaskan beberapa anjing yang terkurung.
Singkatnya, Odi yang telah bebas segera pergi ke cagar alam. Olivia yang juga baru sampai segera mengejar Odi. Di cagar sendiri terlihat Odi sedang sekuat tenaga melawan penjahat yang belum diketahui identitasnya. Dan saat Mars, Emily, dan Olivia sampai, penjahat itu segera membuka cindungnya yang ternyata itu bukanlah Bradley melainkan Zoe. Zoe mengancam jika mereka akan menangkap dirinya, maka dia akan memecahkan satu telur penguin yang membuat populasi penguin di sana hanya berjumlah 9 ekor. Dan tentu besok saat hari perhitungan berlangsung, tempat ini tak akan layak untuk dijadikan cagar alam. Karena sangat geram, Emily akhirnya menyerang Zoe, hingga akhirnya membuat telur itu menggelinding dan hampir jatuh ke laut. Tak lama kemudian polisi datang menangkap Zoe, sementara Odi yang melihat telur itu nasibnya di ujung tanduk pelan-pelan mengambilnya dan ya, berhasillah Odi mengambil telur itu. Olivia lalu mengembalikan telur itu kepada induknya. Kini dia dan keluarganya pun merasa bahagia karena telah berhasil menjalankan misi dengan lancar. Singkatnya, Bradley datang menemui Emily. Dan tak lama para petugas yang menghitung jumlah penguin di cagar alam juga datang dan saat diumumkan ternyata jumlah penguin di sana adalah 10 ekor. Atau dalam kata lain, cagar alam ini tetap ada dan Emily juga tak akan kehilangan pekerjaannya. Emily sendiri sangat merasa bahagia karena selain dia tak jadi kehilangan pekerjaannya, dia juga berhasil untuk tidak mengecewakan mendiang ibunya. Dan film pun berakhir. Dari Oddball 2015 ini, pelajaran yang bisa kita ambil adalah don't judge by cover. Kita tidak boleh menilai seseorang dari sampulnya, dari rumahnya juga nggak boleh, apalagi dari dompetnya. Oke, saya Mbak Yani dan tim mengucapkan matur nuwun, bye and see you.